Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua. Hari ini kita akan belajar tema 5, subtema 1, pembelajaran ke-5 dan ke-6 dengan muatan bahasa Indonesia, IPA, dan PPKN. Sudah siap untuk belajar hari ini? Kalau sudah siap, yuk kita mulai belajarnya. Nah, di sini ada dua orang anak yang sedang berbincang-bincang. Dia bilang bahwa kemarin dia sudah belajar tentang cara mencari informasi dari bacaan dengan mencari ide pokok terlebih dahulu. Nah, ternyata mencari informasi dari teks non-fiksi bisa juga menggunakan peta pikiran. Seperti apa caranya mencari informasi dengan menggunakan peta pikiran? Nah, peta pikiran merupakan suatu cara mencatat yang biasanya disajikan berbentuk cabang, seperti pohon. Nah, cara menguraikan informasi dengan peta pikiran, yang pertama, tentukan dulu ide pokok setiap paragraf dari teks yang kamu baca. Nah, setelah menentukan ide pokok, kalian juga bisa membuat daftar pertanyaan dengan menggunakan kata tanya. Seperti apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Nah, membuat daftar pertanyaan ini juga dapat mencari informasi yang ada di teks. Setelah itu, kalian tuliskan informasi penting tersebut dalam bentuk peta pikiran. Sekarang, perhatikan teks non-fiksi berikut. Nah, ini ada teks yang berjudul Daur Hidup Hewan. Nah, di sini pertama-tama kita baca dulu keseluruhan isi teks ini. Setelah dibaca, kita akan membuat peta pikiran dan pertama-tama kita buat dulu daftar pertanyaan berdasarkan teksnya. Nah, di sini kita akan coba membuat daftar pertanyaan. Yang pertama, pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan daur hidup? Nah, jawabannya tentu saja ada di sini. Kemudian pertanyaan yang kedua, berapa jenis metamorfosis yang ada? Kemudian pertanyaan yang ketiga, bagaimana proses daur hidup kupu-kupu? Nah, kita sudah mendapatkan daftar pertanyaan berdasarkan teks. Nah, daftar pertanyaan ini harus sesuai yang ada di teks ya, dan jawabannya tentu saja harus ada pada teks yang kamu baca. Nah, setelah membuat daftar pertanyaan, kita akan membuat peta pikiran. Pertama kita buat dulu nih, yang tengah-tengah ini adalah judulnya, yaitu Daur Hidup Hewan. Ya, ini judul teksnya kita buat sebagai di tengah-tengah sini. Kemudian cabang yang pertama. Cabang yang pertama adalah jawaban dari pertanyaan yang pertama. Apa yang dimaksud dengan daur hidup? Nah, jawabannya ditulis di kotak sini. Daur hidup adalah tahapan pertumbuhan dan perkembangan suatu hewan. Kemudian, cabang yang kedua, di sini adalah ada berapa jenis metamorfosis yang ada. Cabang yang kedua ini yang warna merah. Di sini ada dua jenis metamorfosis, yaitu metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Kemudian, cabang yang ketiga yang warna biru, ini adalah jawaban pertanyaan yang ketiga. Bagaimana proses daur hidup kupu-kupu? Nah, jawabannya yang ini. Proses daur hidup kupu-kupu mulai dari telur, ulat, kepompong, kemudian kupu-kupu. Nah, jadi dengan peta pikiran seperti ini, kita dapat mengetahui informasi penting yang ada pada teks non-fiksi. Makhluk hidup memiliki ciri dapat tumbuh dan berkembang, termasuk hewan. Nah, hewan dapat tumbuh dan berkembang karena melalui tahapan daur hidup. Tahukah kamu apa itu daur hidup? Nah, daur hidup adalah proses perubahan bentuk yang dialami makhluk hidup sepanjang hidupnya.
Jadi proses perubahan bentuk dari mulai hewan tersebut atau makhluk hidup tersebut lahir sampai makhluk hidup tersebut mati. Daur hidup hewan itu dibagi menjadi dua, yaitu daur hidup hewan yang tidak bermetamorfosis, yaitu daur hidup hewan di sini yang tanpa metamorfosis adalah hewan yang memiliki bentuk tubuh yang sama dari lahir hingga dewasa. Jadi, hewan yang tidak bermetamorfosis hanya mengalami perubahan ukuran tubuh. Dan daur hidup yang satu lagi adalah daur hidup hewan bermetamorfosis. Nah, daur hidup hewan bermetamorfosis ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, metamorfosis sempurna. Pada metamorfosis sempurna, bentuk tubuh hewan sangat berbeda antara ketika bentuk baru menetas atau baru lahir hingga ke bentuk dewasanya. Itu bentuknya sangat berbeda. Dan yang satu lagi, metamorfosis tidak sempurna. Di sini, bentuk hewan muda pada metamorfosis tidak sempurna tidak berbeda dengan bentuk dewasanya dan melalui tahapan peralihan yang disebut nimfa. Di sini tidak berbedanya, misalnya tadinya belum ada sayap, kemudian pada hewan dewasanya ada sayap, seperti itu. Nah, di sini daur hidup hewan jadi dibagi dua ya. Ada hewan yang tidak bermetamorfosis dan hewan yang bermetamorfosis. Sekarang kita akan bahas yang pertama, hewan yang tidak bermetamorfosis. Hewan yang tidak bermetamorfosis hanya mengalami perubahan ukuran tubuh dari kecil menjadi besar. Ya, jadi bentuk tubuhnya yang lain tidak ada yang berubah, hanya ukuran tubuhnya yang berubah. Contohnya seperti kucing. Kucing mulai dari kucing tersebut lahir jadi anak kucing, kucing muda, hingga kucing dewasa bentuknya sama. Hanya berubah ukurannya. Tadinya kucingnya kecil, lama-kelamaan kucingnya menjadi besar. Contoh lain adalah ayam. Nah, ayam ketika baru menetas hingga ayam tersebut menjadi ayam dewasa, ini juga tidak mengalami perubahan, hanya berubah ukurannya saja. Tadinya ayamnya kecil, kemudian ayamnya menjadi besar. Jadi dari telur menetas menjadi ayam kecil dan menjadi lama-kelamaan menjadi ayam dewasa. Kemudian ayam dewasa bertelur dan terus berputar seperti ini. Satu lagi adalah ikan. Contohnya. Nah, ikan ini sama. Ketika dia baru menetas dari telur, bentuknya sudah seperti ini. Dari telur menjadi ikan kecil dan lama-lama berkembang menjadi ikan dewasa. Nah, di sini juga tidak mengalami perubahan bentuk, hanya mengalami perubahan ukuran tubuh. Jadi, hewan-hewan yang ada di sekitarmu yang tidak mengalami perubahan bentuk, tapi hanya mengalami perubahan ukuran tubuh, itu tandanya hewan tersebut tidak bermetamorfosis. Kemudian kita masuk ke hewan yang bermetamorfosis. Nah, yang pertama kita bahas hewan bermetamorfosis sempurna. Pada hewan yang bermetamorfosis sempurna, ini melewati 4 tahapan dalam perubahan tubuhnya. Jadi hewan yang bermetamorfosis sempurna ini ketika hewannya baru menetas hingga hewannya dewasa itu mengalami bentuk yang betul-betul berubah. Ya, di sini biasanya ada 4 tahapan, yaitu telur, ulat atau larva, kemudian pupa dan imago. Imago adalah hewan dewasa. Sekarang kita lihat contoh hewan yang bermetamorfosis sempurna. Yang pertama adalah kupu-kupu. Nah, kita lihat di sini, kupu-kupu pertama berasal dari telur. Nah, ketika dari telur, kupu-kupunya kemudian menjadi ulat.
Nah, setelah menjadi ulat, kupu-kupunya ini lama-kelamaan menjadi kepompong. Nah, setelah jadi kepompong, nanti kupu-kupunya ulatnya ini akan berubah menjadi kupu-kupu. Nah, kupu-kupu dewasa bertelur lagi, kemudian ulat, kepompong, kemudian jadi kupu-kupu, terus berputar. Contoh selanjutnya adalah katak. Kita lihat di sini. Pertama, katak ini dari telur. Nah, telur katak di sini menetas menjadi berudu. Lihat bentuknya, berudu, dari berudu ke katak muda. Dari katak muda kemudian menjadi katak dewasa. Katak dewasa kemudian bertelur, berudu, kemudian menjadi katak muda, menjadi katak dewasa lagi. Terus berputar. Dan contoh selanjutnya adalah nyamuk. Pertama, nyamuk itu dari telur. Kemudian dari telur menjadi jentik. Dari jentik-jentik kemudian melewati fase pupa. Kemudian dari pupa menjadi nyamuk dewasa. Nah, dari hewan-hewan yang mengalami metamorfosis sempurna ini, bisa kalian lihat bentuk hewannya ketika dari telur sampai hewan itu dewasa bentuknya berbeda-beda. Itulah mengapa hewan-hewan ini disebut bermetamorfosis sempurna. Kemudian kita akan bahas hewan yang bermetamorfosis tidak sempurna. Nah, di sini hewan yang bermetamorfosis tidak sempurna melewati 3 tahapan. Jadi dari telur, kemudian nimfa, dan imago, yaitu hewan dewasa. Apa saja contoh hewan yang bermetamorfosis tidak sempurna? Pertama adalah kecoa. Nah, di sini kecoa pertama dari telur. Telur ini menetas, kemudian menjadi nimfa. Dari nimfa menjadi imago. Jadi tidak melewati fase pupa atau fase kepompong. Jadi dari nimfa kemudian imago. Nah, di sini nimfanya belum ada sayapnya, kemudian sayapnya berkembang ketika kecoa ini dewasa. Contoh berikutnya adalah belalang. Nah, belalang juga sama. Di sini dari telur, kemudian nimfa, kemudian imago. Selanjutnya contohnya adalah capung. Capung pun sama. Di sini dari telur, kemudian nimfa atau capung kecil, dan menjadi imago atau capung dewasa. Nah, di sini bentuk tubuhnya memang sekilas mirip, tapi belum ada bagian tubuhnya yang belum terbentuk ketika hewan ini menjadi nimfa. Contohnya belum ada sayapnya. Ya, jadi hewan-hewan ini disebut metamorfosisnya tidak sempurna. Nah, lihat kalian di sini ada anak-anak yang sedang berdiskusi. Jadi, mereka mendapat tugas tentang metamorfosis hewan dan mereka akan membagi kelompok untuk menyelesaikan tugas tersebut. Dan di sini ada yang memberi usul sebaiknya kelompoknya dipilih dengan undian supaya adil dan tidak pilih-pilih teman. Dan ternyata mereka semua setuju karena mereka tidak bermasalah akan berkelompok dengan siapapun. Mereka mau berkelompok dengan siapapun dan mau berteman dengan siapapun. Nah, dalam mewujudkan keutuhan dan kesatuan, itu merupakan kewajiban seluruh bangsa Indonesia. Sebagai warga negara, kita berkewajiban menjaga persatuan dan kesatuan dalam lingkungan sehari-hari. Persatuan dan kesatuan negara kita merupakan modal penting dalam pembangunan bangsa. Nah, bagaimana sikap yang dapat menjaga persatuan dan kesatuan? Yang pertama adalah sikap membina toleransi dan tenggang rasa dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, mengembangkan sikap saling menghargai dan menghormati. Sikap berikutnya adalah saling membantu tanpa membedakan suku maupun asal daerah. Dan mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi, serta mempelajari berbagai budaya atau kesenian daerah lain. Nah, sikap-sikap inilah yang dapat menjaga persatuan dan kesatuan. Lalu apa manfaatnya dengan membina persatuan dan kesatuan?
Manfaat yang kita dapat, yang pertama akan tercipta suasana yang aman, tertib, dan tentram. Kemudian, terwujudnya lingkungan kehidupan yang harmonis. Manfaat berikutnya, menumbuhkan rasa persaudaraan dan kekeluargaan. Dapat memperlancar pembangunan bangsa, ya. Dan juga keutuhan bangsa akan tetap terjaga dengan adanya persatuan dan kesatuan. Baik anak-anak, cukup sekian ya penjelasan Ibu kali ini. Mudah-mudahan kalian paham dan mengerti. Terima kasih anak-anak semua. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.